mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Langkah Prabowo ini dinilai sebagai jawaban atas desakan publik yang kian menguat. Tekanan terhadap Jenderal Listio Sigit bukanlah isapan jempol. Sejak awal Agustus, gelombang kritik terus datang, mulai dari pengamat keamanan, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa yang turun ke jalan. Mereka menilai kepemimpinan Listio Sigit sudah tidak lagi mampu menjamin profesionalisme dan akuntabilitas kepolisian. Kasus pertama yang memicu kemarahan publik adalah tragedi yang menimpa Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online. Ia tewas tertabrak kendaraan anggota Brimob di penghujung Agustus. Insiden ini dengan cepat memicu gelombang simpati sekaligus amarah, karena masyarakat kembali mempertanyakan sejauh mana aparat benar-benar bisa menjaga keselamatan rakyat. Hanya berselang beberapa hari, insiden lebih besar kembali terjadi. Gelombang unjuk rasa yang melanda Jakarta dan sejumlah kota berakhir ricuh. Tercatat sedikitnya 10 orang meninggal dunia akibat bentrokan. Angka korban ini menjadi pukulan telak bagi institusi Polri, sekaligus memperlihatkan lemahnya rantai komando di lapangan. Dalam situasi genting inilah muncul kabar bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surat ke DPR. Surat itu berisi usulan calon Kapolri baru. Beredar informasi, ada 2 nama Jenderal Bintang 3 yang disodorkan istana. Menariknya, salah satu dari kandidat disebut baru saja meraih pangkat Komjen, menimbulkan spekulasi adanya akselerasi karier untuk menduduki jabatan tertinggi di kepolisian. Pengamat politik dan militer Slamet Ginting bahkan memprediksi pergantian Kapolri hampir pasti terjadi. Menurutnya, Oktober 2025 akan menjadi bulan penentuan. Ia menegaskan, rentetan kerusuhan yang berujung jatuhnya korban jiwa memperlihatkan Kapolri saat ini sudah tidak lagi memegang kendali penuh atas bawahannya. Ginting menyebut, kalau memang mampu mengendalikan, tentu kerusuhan tidak akan sebesar kemarin. Lebih jauh, runtuhnya kepercayaan publik juga terlihat jelas dari fenomena sosial di lapangan. Tembok-tembok kota besar dipenuhi tulisan ACAB, singkatan dari All Cops Are Bastards. Sebuah pesan keras dari masyarakat bahwa polisi yang seharusnya menjadi pelindung, kini dianggap ancaman. Sebagai catatan, Jenderal Listio Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri pada Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Penunjukannya kala itu cukup kontroversial, karena ia melompati 5 angkatan senior di atasnya. Langkah tersebut dianggap tidak lazim dalam tradisi regenerasi Polri. Namun, Jokowi kala itu memilihnya dengan alasan profesionalisme dan loyalitas. Hampir 4 tahun berselang, kepemimpinan Listio Sigit kini dihadapkan pada ujian terberat. Kritik datang dari segala arah, sementara tekanan politik semakin kuat. Banyak pihak menilai masa jabatannya bisa berakhir lebih cepat dari perkiraan, seiring dengan langkah Presiden Prabowo yang mulai menyiapkan pengganti. Apakah benar Oktober nanti akan menjadi akhir perjalanan Listio Sigit sebagai Kapolri? Ataukah masih ada kejutan politik yang menunda pergantian? Publik kini hanya bisa menunggu, sementara sorotan tajam terus mengarah pada langkah Presiden Prabowo Subianto. Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Iya, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan ini gayung bersambut ya. Apa yang ada dalam Nurani Bangsa itu juga dalam Nurani saya, kata Bapak Presiden ya. Jadi harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi. Jadi saya kira betul-betul titik pertemuan tadi itu pada hal yang sama, dan apa Bapak Presiden sampaikan tadi ya, alhamdulillah persis seperti itu juga yang diusulkan oleh teman-teman dari Gerakan Nurani Bangsa. Jadi terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Bapak Presiden